Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, mahasiswa yang saya hormati, kita hari ini akan belajar tentang manajemen strategi ya. Setelah kita belajar tentang bagaimana menerapkan teori manajemen klasik dan teori manajemen modern di dalam analisis produk, maka hari ini kita akan belajar tentang manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu adalah kita akan melihat bagaimana produk, baik itu produk barang maupun jasa dalam unit usaha atau unit bisnis tertentu itu memiliki kemampuan daya saing. Nah, jadi tidak kalah pentingnya kalau teori manajemen klasik dan teori manajemen ilmiah itu lebih banyak menganalisis tentang bagaimana kita mengenali kekuatan-kekuatan internal. Tapi kalau sudah teori manajemen strategi itu adalah bagaimana menciptakan solusi. Jadi dalam dasar-dasar manajemen kita juga diajari bagaimana kita menciptakan satu solusi dari sebuah kebuntuan atau dari sebuah kehambatan dari sebuah produk, sehingga kita bisa solusinya itu tepat waktu sesuai dengan atau tepat guna sesuai dengan rumusan masalah atau dengan akar masalah yang kita hadapi. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita nanti akan menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan manajemen strategi, maka kita ambil salah satu tools atau perkakas ya. Saya bilang perkakas karena ini ilmu manajemen ini sebenarnya ilmu tukang ya. Ilmu tukang itu artinya dia bagaimana agar menyelesaikan masalah dengan efisien dan efektif. Ya, efisien itu kaitannya dengan waktu, efektif itu kaitannya dengan tujuan. Ya, jadi kalau efektif dan efisien itu berarti berbicara tentang waktu dan tujuan. Nah, ini saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Sudah. Sudah ya? Analisis SWOT ya. Jadi manajemen strategi itu salah satu tool saya akan lihat di ini. Seorang Albert Humphrey ya, atau disebut dengan Albert Humphrey, seorang peneliti dari Humphrey melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang ada dalam daftar Fortune 500 ya. Jadi dia memberikan semacam perusahaan-perusahaan yang besar itu dia teliti. Kira-kira kenapa dia, apa kekuatannya dan apa kelemahannya dan apa strateginya dalam menyelesaikan masalah dan hambatan bisnisnya. Nah, Humphrey menemukan bahwa kegagalan rencana usaha ternyata bisa diindikasi sebelumnya. Jadi ibaratnya resiko itu bisa diketahui sebelumnya. Jadi bisa dibaca, kemudian bisa jadi resiko itu tidak datang dari dia tidak ujuk-ujuk tiba-tiba datang lalu kemudian menimpa sebuah usaha. Nah, hingga sekarang analisis SWOT masih digunakan sebab sudut pandang analisis SWOT dianggap cukup lengkap ya, karena dia mencakup ada risiko dari sisi eksternal sederhana sehingga biar diikuti oleh para mahasiswa pemula termasuk kita dan termasuk Anda ya. Jadi bisa diikuti oleh pemula. Nah, ini nanti tugas kita sebelum lebaran adalah membuat analisis SWOT di masing-masing unit usaha yang Anda pilih. Jadi Anda diperkirakan atau mensimulasikan diri seolah-olah bahwa Anda adalah seorang pemilik bisnis tertentu, misalnya pemilik rumah makan, pemilik peternakan lele ya, atau pemilik peternakan tambak ikan ikan bandeng ya, kemudian penyalur distribusi pupuk macam-macam, khusus sawit misalnya, atau tengkulak sawit ya. Nah, itu bisa menggunakan analisis SWOT di dalam menjelaskan terkait dengan resiko-resiko dan juga bagaimana strategi, bahwa analisis SWOT ini adalah antisipasi terhadap resiko yang akan terjadi di kemudian hari dan bagaimana kalau benar-benar itu terjadi ya. Jadi ini tidak hanya untuk menjawab masalah yang ada saat ini, tapi juga untuk mengantisipasi masalah yang terjadi. Karena itu analisis SWOT sampai sekarang masih digunakan dan dianggap sebagai teori manajemen terbaik dalam kaitannya dengan manajemen strategi ya. Kemudian pedagang besar, pedagang kecil, UMKM,
apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan bisnis jasa. Nah, jasa itu beda dengan unit usaha yang menyediakan barang ya. Kan menyediakan barang kan jual beli. Kalau jasa ini sifatnya kontinu. Ya, misalnya laundry. Saya lihat di laundry mana-mana banyak laundry. Nah, itu perlu Anda analisis SWOT, bisa juga untuk dianalisis SWOT. Kira-kira laundry ini supaya bertahan bisa dianalisis SWOT. Ya. Karena tidak bisa menggunakan teori manajemen ilmiah, karena teori manajemen itu lebih kepada membaca ya, membaca kemampuan produk dan kesesuaiannya dengan kebutuhan konsumen. Sedangkan analisis SWOT itu adalah membaca resiko dan mengantisipasi resiko di kemudian hari. Ya. Nah, ini nanti kita akan berikan contoh tentang analisis SWOT berikut dengan cara penyelesaiannya atau strategi pemecahannya. Ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, tadi saya tidak hadir karena kendala jaringan ya, kita maklumi. Tapi ingat, ilmu manajemen ini bukan ilmu ceramah ya, bukan ilmu yang diceramahkan. Ini ilmu praktek ya. Semua orang pasti akan ketemu dengan masalah-masalah seperti ini, sehingga sangat penting dan rugi ya Anda sudah menyempatkan diri tetapi kemudian tidak menguasai. Apalagi yang tidak Anda menyempatkan diri saja belum tentu paham, apalagi yang tidak nanti ikut YouTube silakan. Artinya yang penting ada pertanggung. Saya secara personal, secara akademik punya pertanggungjawaban terhadap kampus ya, bahwa memang saya sudah mengajar dan hari ini yang hadir 19 orang misalnya. Nanti kampus kalau nanya gimana yang lain kok tidak hadir ya, saya bilang ya diikut di YouTube gitu aja ya. Karena kan kita juga tidak memaksakan karena kampus tidak menyediakan atau mungkin belum menyediakan fasilitas untuk mengakses WiFi ya. Nah, sekarang unsur analisis SWOT ya. Yang pertama dalam analisis SWOT itu S-nya itu adalah strength, kekuatan. Berarti yang menjadi keunggulan usaha Anda apa? Ya. Nah, supaya tidak subjektif, artinya kita tidak menentukan kekuatan kita itu sesuai dengan suka-suka kita, itu namanya subjektif ya. Berarti sesuatu bisa berupa produk, bisa juga sesuatu yang abstrak, misalnya gagasan ya. Contoh misalnya kedai kopi. Bisa jadi kekuatan usaha bukan pada sajiannya, tapi pada view-nya. Kebetulan dia view-nya berdekatan dengan Sungai Kandilo, sehingga orang konsumen bisa lebih rileks untuk menikmati kopi berdua ya. Atau misalnya Anda bikin kopi di di tempat wisata yang Gunung Ambon itu. Nah, itu misalnya. Ngapain orang jauh-jauh datang ke sana untuk ngopi, untuk sekedar ngopi kalau mereka tidak mendapatkan. Jadi gagasan itu bisa berarti sesuatu yang sangat abstrak ya. Bisa juga sajian. Kalau ini kita bicara makanan ya, bisa juga sajian, bisa juga karena beli sampo, Sunsil atau Pantene, beli pasta gigi, ya paling tidak Pepsodent misalnya. Orang mengenal Pepsodent walaupun mereknya bukan Pepsodent, tapi biasanya orang ada Pepsodent, padahal yang dibeli bukan Pepsodent. Itu menunjukkan kekuatan merek itu juga mempengaruhi. Jadi strength itu adalah unsur pertama dalam analisis SWOT. Yang kedua adalah kelemahan. Nah, ini juga Anda harus objektif ya, karena kita menilai resiko berdasarkan analisis kita sendiri, tidak menggunakan kacamata orang lain. Ya. Nah, ada keuntungan, ada kelebihan kalau kita menganalisis kelemahan dan kekuatan kita sesuai dengan dengan wawasan kita. Keuntungannya adalah kita bisa melihat sedetail mungkin resiko yang terjadi di kemudian hari. Kekurangannya adalah atau kelemahannya adalah kita kadang-kadang subjektif menyembunyikan kelemahan demi meminimalisir resiko itu. Nah, supaya kita tidak subjektif, maka di sini dirumuskan ya, titik lemah usaha itu bisa berkaitan dengan dana, keterbatasan, bahan yang sulit didapat, sehingga atau minimnya inovasi produk. Ya, ini harus jujur mengakui. Supaya kalau jujur, maka akan terlihat bagaimana kemudian resiko yang akan muncul di kemudian hari. Kemudian yang berikutnya adalah opportunities atau kesempatan. Selain membahas kekuatan dan kelemahan, SWOT juga membicarakan tentang opportunities. Ya, apa itu opportunities? Opportunities itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan. Ya, misalnya Anda menemukan cara untuk memperluas produk dengan cara desain kemasan yang aman, atau Anda menambahkan misalnya mengurangi waktu tunggu konsumen. Ya, misalnya dia jual air kelapa muda. Gitu. Maka untuk mengurangi waktu tunggu konsumen atau dengan drive-thru misalnya, ya dia membungkusnya dengan bungkus yang dikemas dengan kemasan yang menarik ya dan higienis ya, misalnya dengan menggunakan kemasan yang dikemas secara dalam kemasan gelas plastik kemudian disegel. Ya, itu kan ada yang alat segelnya itu yang dari yang dipanasi kemudian bisa menjadi ini. Nah, itu
Itu bisa menjadi jawaban terhadap bagaimana mengurangi waktu tunggu konsumen ketika berbelanja di tempat kita. Apalagi di bulan puasa ya, air kelapa itu termasuk yang sangat diminati ya, karena untuk buka puasa. Kemudian berikutnya adalah ancaman. Ya, ini unsur terakhir dalam SWOT itu ancaman. Ya, ancaman berarti segala sesuatu mengancam perkembangan usaha. Nah, ancaman itu Anda boleh catat di sini nanti, atau nanti saya kirim slide-nya ke ya. Kemudian adanya risiko keuangan, artinya kesulitan modal, hingga adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan ketertiban, misalnya dari ketentuan Satpol PP tentang berjualan di badan jalan, atau kemudian PPKM harus pembatasan kegiatan gitu ya. Itu bagaimana caranya gitu agar kemudian kita mengantisipasi risiko itu dengan penuh tantangan gitu ya, dengan penuh cobaan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lihat prakteknya? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, manfaat dari analisis SWOT. Jadi, dari 4 unsur tersebut nanti bisa menyusun strategi untuk meminimalisir resiko. Jadi, kalaupun kita ruginya itu tidak terlalu banyak. Gitu. Nah, itu manfaat dari analisis SWOT ya. Ya, yang pertama internal, kelemahan ini internal. Jadi ingat kekuatan yang ada dalam usaha kita. Kemudian eksternal, opportunity dan threat. Ya, kesempatan dan kekuatan untuk mengubah kesempatan menjadi peluang, menjadi keuntungan, mengevaluasi kelemahan agar potensi untuk meraih kesempatan lebih besar. Kemudian external opportunity, menggunakan kekuatan untuk mengurangi potensi ancaman. Jadi kita hanya bisa mengurangi, tidak bisa menghilangkan. Resiko itu tidak bisa dihilangkan, itu takdir manusia ya. Resiko tidak bisa tidak mungkin dihilangkan secara total. Kemudian mengatasi kelemahan untuk meminimalisir resiko ancaman. Gitu. Nah, ini contoh manfaat dari analisis SWOT. Sekarang kita lanjut ke contoh SWOT-nya. Ya. Nah, SWOT kopi atau kafe ya. Kafe yang menyediakan jenis-jenis olahan kopi ya. Ya. Jadi olahan kopi artinya yang memang menjadi salah satu diminati oleh kaula muda dan termasuk juga orang tua ya, semua usia ada. Nah, jadi bahan baku relatif mudah didapat karena dia kopi ya. Misalnya Anda membuat varian kopi yang relatif unik ya. Misalnya kedai kopi khusus untuk kopi Arabica misalnya, atau kopi kopi yang terkenal itu ya, yang dijual di Starbucks itu 25.000 satu gelas itu. Nah, itu Anda bisa ini. Nah, ini dia meniru, yang menjualnya sekitar 15.000. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang bisa diperoleh di Starbucks itu bisa diperoleh di kedai-kedai kopi kecil ya. Gitu. Tapi kelemahannya adalah tidak tahan lama dan distribusi produk terbatas. Jadi bahan bakunya terbatas. Jadi biji kopinya itu karena biji kopi pilihan sehingga terbatas dan tidak mudah didapatkan. Nanti mungkin harus pesan ke Balikpapan dulu, harus inden dan seterusnya. Ya. Kemudian opportunities adalah jumlah peminat yang tinggi. Kemudian ada peluang untuk meraih model penjualan online. Ya. Jadi ini opportunities yang untuk bagaimana tadi mengemas ya, Kemudian ancaman, penjualan produk memang tinggi, tapi ditakutkan hanya karena tren sesaat. Jadi orang ya lebih karena popularitas ya. Ya kalau lagi trennya laku, tapi kalau sudah habis masanya ya tidak laku ya. Kayak kemarin ya usaha-usaha batu mulia ya, cincin ya. Cincin itu luar biasa booming. Ketika dia booming banyak orang yang berusaha cincin, tapi begitu selesai booming ya selesai. Tidak ada lagi yang bisa mempromosikan. Kemudian berikutnya adalah jumlah kompetitor terus bertambah. Ya, jadi ini tidak bisa kita pungkiri karena setiap orang tentu ingin mensukseskan usahanya masing-masing. Nah, ini contoh analisis SWOT nanti yang akan menjadi tugas Anda untuk dibuat di rumah masing-masing, dan sebelum kita libur syukur-syukur sebelum kita libur sudah disetorkan ya.
Nah, kemudian strategi yang bisa diterapkan untuk mengurangi potensi ancaman dan memaksimalkan peluang. Ya. Ini fokus pada penjual di daerah yang sama karena opsinya terbatas. Jadi kalau di sana belum banyak kompetitor ya di situ aja diperkuat gitu. Kemudian ekspansi bisnis bisa dilakukan secara bertahap dengan cara menerima pesanan online sehingga usahanya bisa kian laris. Jadi kalau tidak sanggup buka cabang di Kuaro atau di Longikis misalnya, ya buka aja dulu di Grogot, nanti pelan-pelan baru buka di Kuaro. Tapi supaya bisa lebih booming lagi produknya nanti bisa disinkronisasikan dengan pesanan online. Ya, kalau di Grogot belum ada Gojek atau Grab, nah, maka nanti diusahakan dengan antar jemput atau pesanan antar jemput gitu. Jadi kerjasama dengan ojek lokal, nanti ojek lokal yang akan melakukan apa yang disebut dengan distribusi atau connected ya. Jadi bisnis yang terkoneksi dengan bisnis yang lain. Ya. Kemudian meluncurkan ini inovasinya ya. Jadi harus ada inovasi. Jadi ini adalah ekspansi. Kemudian ini fokus ekspansi, kemudian ini fokus inovasi. Ya. Meluncurkan adonan Croply, ya. Jadi siap pakai yang bisa dibeli dalam bentuk adonan. Jadi kopinya sudah di dalam bentuk saset, ya, saset seperti yang Anda lihat mungkin di beberapa kafe yang ada di mall-mall yang terkenal itu, Starbucks atau mungkin di Roti O juga ya, Roti O di bandara itu ya sudah menyiapkan adonan khusus, ya. Jadi tinggal diseduh, nah itu orang tinggal menikmati. Sehingga dia tidak perlu kalaupun dia tidak membeli produk itu secara langsung dari usaha Anda, tapi minimal dia bisa membeli bahan bakunya. Jadi Anda mengubah inovasi menjadi dari tadi menjual produk, sekarang menjadi menjual bahan baku. Jadi dia menggantikan kopi-kopi saset yang segmentasinya adalah kopi-kopi saset yang ada di toko-toko. Tapi ini relatif tersedia dengan orisinil ya. Kalau yang kopi saset itu kan sudah banyak pengawet ya. Jadi rasanya sudah dikuatkan, rasanya penguat ya, dia memiliki penguat rasa gitu sehingga tidak aman ya untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Beda dengan kopi yang diolah memang digiling secara khusus, kemudian creamernya diambil dari creamer nabati yang alami, kemudian dicampurkan dengan semacam gula asli ya, bukan seperti kopi saset yang menggunakan gula rafinasi atau gula apa namanya itu ya, gula ya mungkin sejenis inilah, sejenis sari manis lah ya, itu kita perlu hati-hati. Nah itu teman-teman sekalian materi kita pada hari ini tidak banyak, tapi saya kira mudah-mudahan itu bisa menggambarkan bisa mendorong Anda untuk membuat paling tidak Anda mengasumsikan diri sebagai seorang pemilik yang punya bisnis apa gitu. Bisa juga nanti bisnisnya konsultan pertanian ya, atau konsultan penjualan pertanian boleh. Silakan Anda bisa melakukan itu semua di rumah. Nah, sekali lagi karena kita berada di mata kuliah yang banyak sekali prakteknya, atau ilmu praktis, maka tugas kita sebelum kita kan libur kalau tidak salah tanggal 28 ya. Tanggal 28 itu berarti ini masih ada waktu 7 hari, berarti tanggal 28 kita masih ada pertemuan satu kali. Kalau saya tidak salah tanggal 27 ya. Tanggal 27 nanti kita beri contoh analisis SWOT satu lagi supaya tanggal 28 atau paling lambat tanggal berapa ya? Ya tanggal 30 Mei lah ya. Jadi kan tanggal 27 kita masih ada pertemuan, kemudian tanggal 30 Mei saya berharap Anda sudah menyetor tugasnya. Jadi sebelum lebaran kita semua sudah menyelesaikan tugas sehingga sesudah lebaran nanti tinggal ujian mid semester ya. Jadi itu rundown-nya ya. Jadi biar bisa sama-sama dipahami. Baik, saya kira itu. Kemudian sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tugasnya nanti saya berikan linknya, contohnya juga ada. Pak, misalkan ada usaha kecil sendiri gitu untuk dijadiin analisisnya, enggak apa-apa nggak berarti nanti Pak tugasnya? Saya justru menyarankan dan merekomendasikan itu lebih bagus dengan usaha sendiri. Karena Anda terjun langsung dan itu lebih kena.
Jadi ilmunya lebih dapat daripada kemudian Anda mengambil usaha orang lain gitu. Jadi silahkan nanti kalau ada yang usaha ya, misalnya ada yang usaha kemarin kalau saya tidak salah ada yang info ke saya dia usaha lele, nah itu boleh di SWOT ya, karena bagaimanapun usaha itu pasti punya resiko. Ketika Anda mau menjual dan Anda sudah keluar modal, wah itu tidak bisa pasti bicara tentang dua hal. Pertama resiko, yang kedua adalah bicara dengan supply and demand ya, bagaimana orang itu memiliki posisi tawar atau produk itu memiliki posisi tawar gitu. Jadi Anda harus lebih kena gitu kalau misalnya menggunakan usaha sendiri gitu. Menganalisis usaha sendiri atau usaha orang tua ya, boleh misalnya usaha orang tua itu kan juga bagus itu untuk ke depan karena itu berkaitan langsung dengan kehidupan kita gitu. Silakan kalau ada lagi. Baik, kalau tidak ada kita buka video, silakan kita absen. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan bisa juga disampaikan di kolom chat kalau misalnya suara hilang-hilang gitu ya. Ini yang hadir 25 orang ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Ulang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sampai ketemu pekan depan. Jangan lupa nanti tugasnya kita upload di di Classroom ya. Nanti contohnya juga saya kirimkan ke ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.